Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Ardia. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tumbuh kembang anak ya. Kenapa saya memilih tema ini? Karena beberapa waktu lalu ada yang curhat sama saya ya. Jadi curhatannya kayak gini. Usia anak saya itu 1 tahun 1 bulan ya, dan usianya itu sama dengan usia anak tetangga saya ya, karena memang lahirnya itu bareng ya, lahirnya itu bersamaan, tanggal lahirnya itu sama. Tapi dia itu sudah bisa jalan ya, sudah bisa belajar jalan, udah bisa 1, 2, 3 langkah gitulah jalan ya, dan juga sudah bisa mulai ngomong gitu. Tapi kenapa anak saya kok belum bisa padahal usianya sama? Seharusnya kalau usianya sama itu kan tahap perkembangannya kan juga sama gitu kan, sudah bisa jalan, sama-sama udah bisa jalan, tapi anak saya belum bisa jalan. Nah, di sini pertanyaan dia bertanya, apakah anak saya itu tidak normal, istilahnya kayak gitu. Apakah mengalami ketidaknormalan pada tumbuh kembangnya gitu, sehingga harus diterapi khusus dan lain sebagainya. Nah, dari curhatan itu akhirnya dia merasa khawatir gitu ya, apalagi ditambah dengan ada yang bilang, kok dia udah bisa jalan tapi kok anak kamu kok belum bisa jalan, seharusnya kan sama kayak gitu. Nah, itu semakin menambah kekhawatiran dia gitu ya. Makanya beberapa waktu lalu terjadilah curhat gitu ya, dan akhirnya saya jelaskan panjang lebar dan akhirnya dia mengerti. Nah, dari kasus tersebut mungkin teman-teman juga ada yang pernah ya merasakan kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anaknya ya kan. Kenapa anak orang lain itu lebih dulu bisa jalan gitu kan daripada anak saya padahal usianya sama. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya yang membuat kita merasa sangat khawatir ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, please yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini serta komen dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Karena bahasan tentang tumbuh kembang ini sangat panjang, nanti akan saya bagi 2 part ya. Di part ini nanti adalah berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang tumbuh kembang ya. Terus di part 2 itu adalah aplikasi atau cara memantau tumbuh kembang anak, apakah normal sesuai dengan usia. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu ya? Pertumbuhan dan perkembangan itu jelas berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik manusia yang bisa diukur dengan satuan. Misal bertambahnya tinggi badan ya, bisa diukur dengan satuan centimeter ya. Bertambahnya berat badan bisa diukur dengan satuan kilogram. Bertambahnya ukuran lingkar kepala ya, bisa diukur dengan sentimeter. Nah, kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi dari organ tubuh kita. Dalam hal ini adalah kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan juga sosialisasi dan kemandirian. Nah, bedanya motorik kasar dengan motorik halus itu apa? Kalau motorik kasar itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar ya, misal otot tangan, kaki, ya, badan dan sebagainya ya. Misal gerakannya adalah merangkak, berjalan, berlari, melompat seperti itu ya. Kalau motorik halus itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil yang ada di tangan, otot-otot kecil yang ada di jari tangan ya. Misal apa? Misal menggenggam, menggambar ya, mencoret-coret, menyusun kubus ya, seperti itu. Sebenarnya apa yang membedakan tahap perkembangan anak satu dengan lainnya ya? Ternyata memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, yang pertama itu adalah pola asuh orang tua ya. Nah, orang tua itu merupakan role model atau panutan anak ya. Karena apa? Karena anak itu kan dekatnya dengan orang tua. Jadi orang tua itu akan menjadi panutan bagi anak ya. Dan pola asuh sendiri itu ada beberapa juga ya. Yang pertama adalah pola asuh otoriter ya. Nah, pola asuh ini biasanya orang tua akan menerapkan banyak sekali aturan ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya, dilarang ini, dilarang itu ya, banyak sekali aturan ya. Dan biasanya kalau anak melakukan kesalahan, orang tua akan menghukum si anak tersebut ya. Dampaknya untuk anak apa? Anak akan patuh terhadap orang tua, tetapi si anak itu cenderung akan tidak berani melakukan hal yang baru. Kenapa? Karena takut akan dihukum.
Pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh permisif ya. Nah, pola asuh ini biasanya orang tua itu terlalu memanjakan anak ya. Anak bebas melakukan apapun ya, yang penting anak itu senang ya, tanpa memperhatikan apakah ini benar atau salah ya. Tapi dampaknya untuk anak apa? Anak akan terlalu bergantung kepada orang lain dan susah sekali untuk mandiri. Pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh demokratis ya. Dalam pola asuh ini orang tua akan memberikan aturan kepada anak, tetapi orang tua juga akan respon terhadap pertanyaan anak dan juga pendapat anak ya. Nah, dalam pola asuh ini orang tua akan mengarahkan kepada anak ya, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tanpa adanya tekanan ya. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua akan menganggapnya wajar ya, tapi orang tua akan mengatakan bahwa jangan melakukan hal ini lagi ya, dan orang tua akan mengatakan kenapa hal ini tidak boleh dilakukan, akan dijelaskan alasannya kenapa ya. Dampak dari pola asuh ini adalah si anak akan paham ya, akan mudah paham ya kenapa apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan ya, dan anak cenderung akan suka melakukan hal-hal yang baru. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan ya. Dalam hal ini adalah lingkungan tempat bermain anak ya. Nah, di sini biarkanlah anak bersosialisasi dengan teman-temannya ya, karena teman-teman si anak itu pasti mempunyai tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, dari sini si anak akan belajar tahapan perkembangan yang berbeda-beda itu dari teman-temannya. Faktor selanjutnya adalah faktor nutrisi dan gizi ya. Jadi makanan yang dimakan oleh anak itu sangat penting sekali ya, berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan, karena salah satu manfaat makanan yang dimakan oleh anak itu adalah sebagai zat pembangun sel. Jadi si anak bisa bertambah tinggi dan juga bertambah berat ya. Selain itu juga nutrisi itu juga digunakan oleh otak untuk tahap perkembangannya. Karena apa? Karena perkembangan itu merupakan hasil interaksi antara otak dengan organ-organ yang dipengaruhinya dalam hal motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, oleh karena itu berikanlah anak-anak makanan yang sehat dan juga bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Faktor selanjutnya yaitu faktor permainan dan juga tontonan anak ya. Nah, di sini orang tua dalam membelikan mainan untuk anak yang akan diberikan kepada anak ya, itu belikanlah mainan yang sesuai dengan usia anak ya. Biasanya tertera di kemasan mainan itu ya, mainan ini untuk anak usia berapa sampai berapa, biasanya tertera di kemasan mainannya ya. Dan saat mau memberikan mainan itu jangan memberikan mainan langsung banyak sekaligus ya. Jadi berikanlah mainan sesuai dengan apa yang akan kita stimulasikan ya. Misal kita mau menstimulasikan bentuk sebuah benda ya. Nah, di situ hanya berikanlah mainan yang sesuai dengan apa yang akan kita stimulasikan ya, yang sesuai itu ya, agar anak bisa fokus terhadap apa yang akan kita stimulasikan ya, dan berikan secara bertahap ya. Jika nanti sudah bisa fokus terhadap satu stimulasi, nah nanti ganti dengan stimulasi yang lain ya. Jadi berikanlah mainan dengan sesuai dengan apa yang akan kita stimulasikan. Selain faktor permainan, di sini juga ada faktor tontonan anak ya. Nah, pada saat anak kita sedang menonton gadget, menonton TV atau menonton video dimanapun ya, itu selalu dampingilah anak ya. Arahkan pada anak menonton tontonan yang positif ya, tentunya sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Nah, misal saat itu kita sedang menstimulasi anak untuk belajar berhitung. Nah, usahakan arahkan anak untuk melihat tontonan di video yang terkait dengan tahap perkembangan itu ya, karena biasanya di dalam video itu akan dikemas secara bagus ya, sehingga anak lebih tertarik dan lebih cepat belajar pada video tersebut. Nah, banyak yang bilang bahwa faktor genetik itu juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya. Misal orang tuanya tinggi, pinter gitu ya, nanti akan menurun ke anaknya. Anaknya juga akan ikut tinggi dan juga pinter ya. Nah, berdasarkan penelitian, faktor genetik itu akan hanya menyumbang 20% ya. Nah, selebihnya apa? Selebihnya adalah dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi.
tahap-tahap perkembangan itu adalah tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilalui oleh anak kita ya. Semakin bertambah usianya itu seharusnya level tahapan-tahapan perkembangan itu semakin tinggi ya, sesuai dengan usia juga ya. Nah di sini kita sebagai orang tua itu harus memastikan dan juga memantau ya apakah tumbuh kembang anak ini sesuai dengan normal, sesuai dengan usianya ya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara untuk mengetahui dan juga memantau apakah tumbuh kembang anak kita sudah normal sesuai dengan usianya? Nah, di sini saya menggunakan buku panduan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang atau disingkat SDIDTK ya. Buku panduannya bisa di-download di description box ya. Buku ini berisi tentang macam-macam tahapan perkembangan anak ya sesuai dengan usia ya, mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun ya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengetahui dan juga memantau tumbuh kembang anak? Mari kita simak. Nah, untuk mengetahui apakah tumbuh kembang anak kita sudah normal sesuai dengan usianya ya, di sini nanti akan kita adakan beberapa tes untuk mengukur pertumbuhan dan juga perkembangan anak ya. Sebelum kita melakukan beberapa tes ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama adalah instrumen untuk pengukuran pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Instrumen ini nanti sudah ada di buku panduan SDIDTK ya. Instrumen ini berisi tentang beberapa kuesioner untuk perkembangan dan juga beberapa grafik untuk memantau pertumbuhan ya. Selain instrumen ini ya, yang harus dipersiapkan adalah SDIDTK Kit ya, yang berisi tentang mainan-mainan yang diperlukan dalam tes tahap perkembangan nanti. Nah, ini pertama kali yang harus kita ketahui adalah usia anak ya. Usia anak dihitung mulai dari tanggal lahir sampai dengan tanggal dilakukannya tes ya. Nah, cara menghitungnya adalah tanggal tes dikurangi dengan tanggal lahir ya. Ini saya tulis terbalik ya, tahunnya dulu saya tulis di depan ya. Nah, ini tinggal kita kurangi ya. 21 dikurangi 25 karena nggak bisa ya, jadi harus ambil 1 di depannya ya, karena ini hari ya, karena ini bulan, jadi jika diambil 1 ya, satu bulan adalah 30 hari ya, jadi di sini ditulis 30 ditambah 21 sama dengan 51 ya, karena ini sudah diambil 1 maka menjadi 6 ya. 51 dikurangi 25 sama dengan 26, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 2020 dikurangi 2019 sama dengan 1. Nah, sudah didapatkan usia anak yaitu 1 tahun 4 bulan 26 hari ya. Karena di sini aturannya jika harinya itu lebih dari 16 maka bulannya ditambahkan 1 ya. Jadi dibulatkan bulannya ditambahkan 1. Kalau harinya itu kurang dari 16 maka bulannya itu tetap ya, tidak ditambahkan 1 ya. Jadi didapatkan 1 tahun 5 bulan ya. Karena pada saat tes itu usianya itu satuannya bulan, maka untuk tahunnya dijadikan bulan ya. 1 tahun 12 bulan ya, ditambah 5 bulan sama dengan 17 bulan. Nah, ini adalah jadwal kegiatan dan juga jenis screeningnya ya. Di sini ada usia anak, ada jenis deteksi dininya ya. Mulai dari deteksi dini pertumbuhan, perkembangan dan juga mental dan emosional ya. Nah, di sini
usia screeningnya itu jika kurang dari 24 bulan itu dilakukan tiap 3 bulan ya. Lebih dari 24 bulan itu dilakukan setiap 6 bulan sekali ya. Dan untuk tes deteksi dininya, ketiga deteksi dini ini ya, itu tidak diteskan pada semua usia ya. Ada usia-usia tertentu yang dilakukan tes ketiga ini ya. Nah, misal tadi kita dapatkan usianya adalah 17 bulan ya, padahal di sini 17 bulan itu di usia screening itu nggak ada. Nah, gimana caranya? Nah, jadi kita ambil usia screening yang lebih muda dari usia anak ya, karena tadi 17 bulan, di sini kita ambil yang 15 bulan. Jadi apa saja yang diteskan pada usia 15 bulan ya? Di sini ada berat badan, tinggi badan, dan juga KPSP di deteksi dini perkembangan ya. Untuk deteksi dini penyimpangan mental emosional tidak diteskan. Tes yang pertama yang akan kita lakukan adalah tes deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak ya, dimulai dari pengukuran tinggi badan dan berat badan anak ya. Pengukuran tinggi badan dan berat badan anak ini untuk mengetahui status gizi anak ya, apakah normal sesuai dengan usianya ya. Silahkan ukur tinggi badan anak menggunakan pengukur tinggi badan dan timbang berat badan menggunakan timbangan ya. Setelah diketahui hasilnya, kita akan lihat di tabel status gizi anak yang ada di buku panduan SD IDTK. Nah, jika sudah diketahui hasil dari tinggi badan dan juga panjang badannya, ya, sekarang kita masukkan ke dalam tabel status gizi yang ada di buku panduan SD IDTK. Di sini ada 3 tabel ya. Untuk usia 0 sampai 60 bulan itu menggunakan tabel standar panjang badan menurut usia dan juga tabel standar berat badan menurut panjang badan ya. Untuk usia 60 sampai 72 bulan menggunakan tabel standar indeks massa tubuh menurut usia ya. Untuk cara menghitungnya IMT itu adalah berat badan anak dalam kilogram dibagi tinggi badan anak kuadrat ya. Tinggi badan ini dalam meter. Cara membaca tabel standar panjang badan menurut usia ya. Yang pertama kita lihat kolom usia yang warna kuning ini ya. Kita cari usia anak kita ya. Misal tadi kita hitung adalah 17 bulan. Jadi ini 17 bulan. Ya. Terus kita cari tinggi badan anak ya. Sebelum kita cari tinggi badan anak, kita cari dulu jenis kelaminnya ya, karena pertumbuhan anak laki-laki dan anak perempuan itu nggak sama ya, makanya ini kolomnya dibedakan ya. Misal anak kita adalah perempuan ya, terus tinggi badan anak kita adalah 75 ya. Karena perempuan kita geser ke kanan ya, kalau laki-laki gesernya ke kiri ya. Gesernya itu sejajar dengan usia anak kita ya, jadi gesernya itu ke sini. Kita cari angka 75. Nah, di sini ya. Sudah ketemu angka 75 itu di sini ya. Kita geser ke atas. Ya. Di sini ternyata 75 itu ada di kolom normal ya. Berarti tinggi badan anak menurut usia itu berarti normal. Selanjutnya adalah cara membaca tabel standar berat badan menurut panjang badan ya. Caranya sama ya dengan tabel standar panjang badan menurut usia tadi ya. Yang pertama adalah kita cari tinggi badan anak ya. Tinggi badan anak tadi berapa, kita ukur ya. Misal 51 ini ya, 51 ya. Anak kita laki-laki, berarti kalau laki-laki itu geser ke kiri ya. Tinggal kita cari aja tuh panjang badannya berapa ya. Kalau udah ketemu, tinggal geser ke atas ya. Nah, kita dapatkan status gizi dari anak kita, apakah kurus, normal, atau gemuk, atau mungkin sangat gemuk ya. Untuk tabel IMT itu cara membacanya sama ya. Nah, setelah kita dapatkan status gizi anak kita ya, selanjutnya adalah kita melihat intervensi atau tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya ya.
Nah, ini adalah intervensi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ya. Misal tadi saat kita lakukan pengukuran ternyata status gizi anak kita adalah gemuk misalnya. Lah, tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya? Nah, ini ya di sini ada ya. Jadi pertama tentukan penyebab utama kegemukan itu apa ya. Selanjutnya adalah kita mendapatkan konseling gizi sesuai dengan penyebabnya ya. Dan jika normal tindakannya ini ya, kurus sangat kurus juga ada tindakan tersendiri ya. Nah, ini adalah grafik panjang badan anak menurut usia ya. Kita bisa melakukan pemantauan apakah anak kita setelah kita ukur panjang badannya ya, tiap kita ukur panjang badannya itu normal sesuai dengan usia. Nah, cara memantaunya adalah dengan melihat grafik ini ya. Nah, grafik ini untuk laki-laki dan perempuan beda ya. Untuk laki-laki warna biru, untuk perempuan nanti ada warna pink ya. Warna pink ya, seperti ini warna pink ya. Dan grafiknya ini nanti ada dari usia 0 sampai dengan usia 5 tahun ya. Cara untuk memantaunya adalah ya, setelah kita lihat atau kita ukur panjang badan anak ya. Di sini kita lihat ya berapa panjang badan anak ya. Terus usianya ada di sini ya. Nah, yang kecil-kecil ini adalah satuannya minggu. Yang ini yang di bawahnya ini adalah satuannya adalah bulan ya. Misal anak kita usia 3 bulan ya di sini ya. Kita tarik ke atas sampai kita ketemu angka panjang badan anak. Misal panjang badan anak kita adalah 60 ya, 60. Nah, berarti di sini ya kita kasih tanda titik ya. Terus usia, misal kita ukur lagi tinggi badannya ya atau panjang badannya di usia misal 4 bulan. Nah, kita tarik lagi nih ke atas sampai ketemu panjang badan anak kita. Nah, kita tandai lagi ya. Begitu seterusnya ya sampai usia 6 bulan atau misal kita bisa melakukan sampai usia 5 tahun ya. Nah, titik-titik itu kalau misal berada di standar deviasi 2 sampai dengan standar deviasi negatif 2 ya, di daerah ini ya, di daerah ini di bawah garis merah atau di atas garis merah ini berarti panjang badannya menurut usianya normal ya. Kalau lebih dari 2 SD ya atau standar deviasi ya, lebih dari 2 SD berarti kan di atasnya garis merah ya, berarti dia termasuk tinggi ya. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah kita mengukur tinggi badan dan juga berat badan, selanjutnya kita mengukur lingkar kepala ya. Kenapa kita mengukur lingkar kepala? Karena perkembangan itu hubungannya adalah dengan otak ya. Jadi kita harus memastikan atau mengetahui bahwa ukuran otak kita atau ukuran kepala kita normal sesuai dengan usia ya. Cara mengukur adalah kita bisa menggunakan meklin ya, seperti ini ya, kita ukur ya. Cara mengukurnya adalah kita ukur mulai dari ini ya, atas alis, sejajar atas alis ya, sejajar atas alis, terus di atas telinga sampai dengan bagian belakang kepala yang menonjol ya, menonjolnya kita ukur ya. Terus kita lihat ya berapa ukuran lingkar kepala anak kita ya, apakah normal sesuai dengan usia ya. Jika ukuran lingkar kepala itu lebih kecil atau lebih besar dari ukuran normal sesuai dengan usia ya, kemungkinan anak mengalami yang namanya mikrosefal untuk ukuran yang lebih kecil dari usia normal ya, atau lebih besar ukurannya dari usia normal ya. Nah, di sini karena ukuran kepala itu tidak normal ya, lebih besar atau lebih kecil ya, kemungkinan isi dari kepala atau otak kita ukurannya itu juga nggak normal ya. Nah, hubungannya apa? Karena perkembangan itu adalah hasil interaksi antara otak dengan organ yang dipengaruhinya ya. Nah, kemungkinan karena ukurannya otak itu lebih besar atau lebih kecil ya, nah kemungkinan anak akan mengalami tahap perkembangan yang lebih lambat dari normalnya.
Nah, selanjutnya kita lakukan tes deteksi dini penyimpangan perkembangan ya. Nanti ada 3 tes. Yang pertama kita disuruh mengisi kuesioner, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan ya, dimana nanti kuesioner untuk tiap-tiap usia screening itu beda-beda ya, tergantung tahap perkembangannya, karena nanti di dalam setiap kuesioner itu ada tahapan perkembangan yang harus dilakukan sesuai dengan usia screening ya. Nah, terus nanti untuk mengisinya itu seperti apa ya. Nah, di dalam kuesioner itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua ya, dan ada pertanyaan tertentu yang harus dilakukan oleh anaknya. Jadi anak diminta untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang ada di kuesioner ya. Dan di sini untuk kuesioner itu ada 2 jawaban ya, jawaban iya dan jawaban tidak ya. Nah, kalau misal anak kita itu normal gitu ya, nah itu seharusnya semua pertanyaan di kuesioner itu seharusnya kita jawab dengan iya. Nah, selain menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk mengetahui tahap perkembangan anak ya, di sini juga ada tabel Denver 2 ya. Tabel Denver 2 itu hampir sama dengan KSPR ya. Di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anak ya. Di sini juga ada 4 aspek tahap perkembangan, mulai dari motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan juga personal sosial ya. Nah, di Denver 2 ini ada apa saja ya? Di sebelah atas ini ada usia anak ya. Dari kiri mulai dari 0 ya, semakin ke kanan usianya semakin bertambah ya, dari 0 sampai usia 6 tahun ya. Ini ada di atas dan juga ada di bawah ya. Nah, ini sebelah kiri adalah 4 aspek tahap perkembangan ya. Tiap aspek perkembangan ada tahap-tahap perkembangannya ya. Dari kiri ke kanan tentunya levelnya itu semakin naik ya, karena disesuaikan dengan usia anak. Nah, di sebelah atas ini adalah usia anak ya. Nah, mulai dari ini ya, sini sampai dengan sini adalah satuannya bulan ya, dan tiap strip ini nilainya 1 bulan ya. Terus mulai dari 24 sampai 6 ya, ini satuannya maaf ya, jadi mulai dari sini sampai dengan 6 ini satuannya tahun ya, tapi setiap stripnya itu nilainya adalah 3 bulan ya. Nah, di sini untuk usia ini di atas dan juga di bawah itu sama ya, ada ya, jadi sama di atas dan juga di bawah itu sama seperti ini. Di dalam kotak tahap perkembangan itu ada yang berwarna putih dan juga berwarna hijau. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah daerah yang berwarna putih itu adalah persentase anak yang lulus sekitar 25-75%, yang artinya jika anak gagal melakukan suatu tahap perkembangan di daerah putih ya, dia dianggap masih normal ya. Tapi jika dia gagal melakukan suatu tahap perkembangan di daerah hijau ya, di sini persentase anak yang lulus adalah 75-90% ya. Jika dia gagal di daerah ini, maka tidak dianggap normal, tapi butuh perhatian ya, karena harusnya anak sudah bisa melakukan satu tahap perkembangan di daerah hijau. Nah, untuk tanda L ini adalah L itu maksudnya laporan ya, jadi kita tinggal tanya ke orang tua ya, apakah anak bisa melakukan suatu tahapan perkembangan tertentu ya. Untuk angka di bawahnya ini adalah kita diharuskan melihat petunjuk pelaksanaan ya, misal seperti ini, misal ini ya. Nah, misal tepuk tangan, nah ini tinggal kita tanya ke orang tuanya ya, si anak bisa tepuk tangan atau tidak ya, tanpa harus menyuruh anak tepuk tangan. Terus untuk ini ya, misal contoh selanjutnya ini ya, memegang dengan ibu jari dan jari ya, ini ada angka 9 yang artinya kita harus melihat petunjuk pelaksanaan. Untuk petunjuk pelaksanaan itu ada di balik tabel Denver 2 ya.
Nah, silakan dilihat berdasarkan angka yang tertera di kotak tahap perkembangan ya. Tadi nomor 9, jadi silakan dilihat nomor 9 ya. Silakan dibaca petunjuk pelaksanaannya. Nah, untuk cara penggunaan Denver 2 ini pertama yang harus kita ketahui adalah usia anak ya. Untuk menghitung usia anak, silakan dilakukan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, jika sudah ketemu usia anak itu berapa bulan ya. Nah, di sini tinggal kita tarik ya, tinggal kita tarik di mana ya, mulai dari atas lurus sampai dengan bawah. Nah, di sini misal usia anak kita adalah 18 bulan ya. Nah, di sini kita tarik garis ya, 18 ya, dari atas sampai bawah. Nah, di sini akan kita dapatkan kotak-kotak tahap perkembangan yang dilalui oleh garis usia ya. Nah, ini nanti kotak-kotak yang dilewati garis ini yang akan kita teskan ya. Nah, misal kita ambil salah satu ya, misal ini ya, menara dari kubus ya, menara dari 4 kubus ya. Nah, jika anak gagal melakukan menyusun menara dari 4 kubus ini ya, maka anak masih dianggap normal ya. Tapi jika anak gagal melakukan ini ya, menyusun menara dari 2 kubus dan anak gagal ya, maka perlu perhatian ya, karena seharusnya anak sudah bisa ya. Kenapa? Karena di sini dia ada di daerah warna hijau ya. Nah, kita ambil satu kotak tahap perkembangan ya, misal ini ya, ada tulisan 6 kata. Maksudnya adalah apakah anak bisa menyebutkan 6 kata. Karena di sini ada huruf L, maka kita tidak perlu menyuruh anak untuk menyebutkan 6 kata, tapi kita tinggal menjawab bisa atau tidak ya. Nah, untuk satu lagi ya, untuk ini menunjuk 2 gambar ya, karena di sini ada angka 18, berarti kita harus melihat petunjuk pelaksanaannya di balik tabel Denver 2. Nah, kita balik ya, nomor 18. Nah, kita baca ya untuk petunjuk pelaksanaannya seperti apa, dan setelah itu kita laksanakan petunjuk pelaksanaannya. Nah, di sini untuk tesnya tidak harus yang hanya dilewati oleh garis usia saja ya, yang tidak dilewati juga bisa kita teskan ya, seperti misalnya ini ya, 3 kata ini kan tidak dilewati oleh garis usia lah, ini bisa diteskan ya. Tapi misal kita tes ternyata dia itu gagal ya, berarti dia bukan lagi normal atau perhatian, tapi dia termasuk terlambat. Karena apa? Karena seharusnya kotak tahap perkembangan ini sudah bisa dilakukan oleh anak tanpa adanya kegagalan. Nah, berbeda dengan kotak tahap perkembangan di sebelah kanan garis usia ya. Misal ini berdiri 1 kaki 1 detik ya. Misal anak gagal melakukan tahap perkembangan ini, si anak tetap dinyatakan normal. Kenapa? Karena memang tahap perkembangan ini adalah tahap perkembangan yang seharusnya belum bisa dilakukan oleh anak usia 18 bulan. Selanjutnya adalah kita melakukan tes daya dengar ya, dimana tes daya dengar ini nanti kita akan mendapatkan kuesioner ya, sesuai dengan usia screening ya. Nah, di dalam kuesioner ini nanti ada beberapa pertanyaan ya, dimana kita disuruh untuk memberikan perlakuan ya, untuk mengetes pendengaran anak ya. Nah, sama dengan KPSP tadi ya, untuk kuesioner ini juga ada 2 jawaban ya, jawaban iya dan juga jawaban tidak. Nah, kalau misal pendengaran anak kita itu normal, seharusnya semua pertanyaan atau semua perintah yang ada di kuesioner itu kita jawab dengan iya.
Nah, selanjutnya adalah tes daya lihat ya. Nah, tes daya lihat ini nanti kita menggunakan poster E seperti ini ya. Seperti ini ya. Untuk poster E ini nanti sudah ada di buku panduan SDID TK. Nanti silahkan di download dan juga di print bisa ya. Nanti akan mendapatkan poster E seperti ini ya. Cara menggunakannya seperti apa ya? Untuk yang ini ya, untuk yang poster E ini ditempel di dinding ya, setinggi mata anak ya. Terus dengan jarak 3 meter ya, kurang lebih 3 meter ya, anak berdiri kurang lebih 3 meter dari ditempelkannya poster ini ya. Setelah itu kita tes ya, kita tes untuk salah satu mata dulu ya. Misal mata, mulai dari mata kanan ya, anak diminta untuk menutup salah satu mata ya, seperti ini, tapi jangan ditekan ya. Terus kita tes ya, misal ini ya. Nah, seharusnya anak akan mengarahkan huruf E seperti ini ya, seperti yang kita tunjuk ini ya. Terus yang baris yang kedua ini, nah itu ini kayak gini ya. Baris yang ketiga ya, misal ini, nah harusnya seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai baris keempat ya. Terus setelah mata kanan ditutup ya, gantian mata kiri yang ditutup ya. Terus kita teskan lagi ya, seperti tadi. Nah, kalau anak bisa mengarahkan huruf E ini ya benar sesuai dengan yang kita tunjuk ya, sampai baris ketiga ya, berarti matanya ya, untuk mata anak itu dia normal. Nah, tes yang terakhir adalah tes deteksi dini penyimpangan mental dan emosional ya. Nah, di dalam tes ini nanti ada 3 tes ya. Yang pertama adalah tes masalah perilaku emosional, yang kedua adalah tes tentang apakah anak kita mengarah ke autis ya. Yang ketiga adalah tes gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya. Nah, untuk tes masalah perilaku emosional dan juga tes gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ini bisa dilakukan tes mulai dari usia 36 bulan sampai 72 bulan ya. Untuk tes autis ini bisa kita teskan mulai dari usia 18 bulan sampai dengan usia 36 bulan ya. Nah, di dalam tes ini nanti ya, ini nanti masing-masing ada kuesioner tersendiri ya. Untuk kuesioner gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ini nanti ada 4 jawaban ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk keterangannya nanti bisa dilihat di buku panduan SDID TK ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah berupa skor ya. Nah, skornya jika kurang dari 13 berarti anak kita normal ya. Kalau lebih dari 13 berarti memang ada gangguan pemusatan perhatian dan juga hiperaktivitas ya. Terus untuk 2 tes lainnya ini nanti tiap kuesioner itu ada 2 jawaban ya, jawaban iya dan jawaban tidak. Nah, kalau misal anak kita itu normal ya, seharusnya semua kuesioner itu kita jawab dengan jawaban tidak. Nah, itu tadi ya serangkaian tes mulai dari tes pertumbuhan, perkembangan sampai dengan tes masalah emosional ya. Nah, mengingat tumbuh kembang anak itu sangat penting ya. Jadi kita harus mengetahui apakah tumbuh kembang anak kita itu normal sesuai dengan usia. Nah, mungkin ada yang kurang paham ya atau kurang jelas penjelasan tentang tumbuh kembang di dalam video ini, atau mungkin kurang paham dalam membaca buku panduan SDID TK ya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah, video tentang tumbuh kembang ini nanti akan ada video part 2 yang berisi tentang cara mengetes tumbuh kembang anak secara detail ya. Nanti lengkap dengan model yang akan kita teskan ya. Dan juga pertanyaan terkait dengan apakah usia 1 tahun 1 bulan itu kalau belum bisa jalan itu normal apa tidak. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video part 2.
Nah, sampai di sini dulu video tumbuh kembang part 1 ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.